datang teman-teman, rekan-rekan semuanya di acara kita kali ini. Acara kita sebutnya talk show mencari cara untuk Indonesia bersama dengan Tekesten. Tekesten Indonesia sekilas saya ceritakan kembali adalah tim yang kita pengen menggali ide-ide baru, solusi-solusi baru yang tentu yang ilmiah dengan perhitungan dan akurat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di Indonesia. Kali ini, bulan-bulan ini, kita lagi fokus untuk berdiskusi mengenai lapangan pekerjaan. Terutama topiknya itu ya terkait dengan Omnibus Law yang sudah berjalan saat ini. Lapangan pekerjaan bagi kami, bagi kita, ya cukup penting karena menjadi akar persoalan dari berbagai macam persoalan turunannya seperti kemiskinan, kriminalitas dan lain sebagainya. Di acara kali ini bersama kita akan hadir seorang narasumber, dua orang narasumber. Narasumber pertama bukan mewakili pemerintah, dia juga bukan mewakili dari serikat buruh, tapi bisa kita bilang dia berasal dari perusahaan. Kang Ruli, sebutan panggilannya, nama lengkapnya adalah Khairul Hamdani. Kang Ruli sepanjang karirnya banyak berfokus dalam ketenaga kerjaan dengan berbagai macam industri dari perbankan, perkebunan dan juga pertambangan terakhir kali. Pada saat terakhir kali ini beliau adalah sebagai Human Resource Director Vale. Sebelumnya beliau pernah berkarir di Permata Bank sebagai Vice President Head of Workforce Planning and Executive Resource Base Jakarta, kemudian Fortis Investment Country HR Head, dan LG Electronic Indonesia sebagai Human Resource Director, Sime Derby Plantation Indonesia sebagai Human Resource Director, dan saat ini terakhir kali beliau adalah sebagai Human Resource Director Vale. Pendidikan beliau luar biasa, beliau adalah lulusan dari Pajajaran Universitas Fakultas Pertanian di angkatan 88, dan beliau mengambil Master of Business Administration dalam bidang Human Resource and Management pada Southeastern Louisiana University di United States. Tidak panjang lebar, mari kita langsung bergabung dengan saat ini adalah Kang Ruli. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Kang Fihri, selamat sore Pak Rahendra. Ya. Kang Ruli, terima kasih Mas Rahendra. Oh, sorry. Agak kecil ya suaranya tadi ya. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran. Sekarang? Oke, Mas Rahendra, terima kasih. Mungkin kita mulai aja nih beberapa apa yang saya alami di beberapa perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja nih, gitu ya. Mengenai, mungkin saya mau cerita sedikit mengenai CSR, apa aja sih yang dilakukan di perusahaan saya sebelumnya, apa aja yang mereka fokus mereka dalam melakukan. Jadi di Vale itu di perusahaan-perusahaan sebelumnya sangat menekankan di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan real dan atau pekerjaan atau bisnis juga, kemandirian ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang lingkungan hidup juga mereka lakukan. Di bidang kelembagaan, bagaimana membuat struktur organisasi di sekitar perusahaan dengan baik, dan juga infrastruktur seperti itu. Jadi cukup banyak yang dilakukan oleh perusahaan contohnya seperti Vale ini. Jadi dan dalam melakukan hal tersebut itu dikaitkan dengan CSR mereka. Jadi contohnya saja dalam pendidikan mereka bagaimana memastikan untuk yang internal dulu, mereka pastikan para anak-anak karyawan dan juga di lingkungan sekitar atau ring satu dari perusahaan itu mendapatkan pendidikan, dipastikan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mereka dapat bersaing dan juga mendapatkan pendidikan sampai tingkat
sarjana seperti itu. Dan ini jika dengan hasil yang baik, mereka dapat berkarya kembali di perusahaan baik di Vale maupun di perusahaan Saim Darby kami sebelumnya seperti itu ya, di perkebunan dan juga di pertambangan ini. Itu pendidikan, dan mereka juga diberikan kesempatan jika ingin membuat usaha dan membantu pihak perusahaan baik di bidang catering, di bidang penyediaan tenaga kerja seperti itu. Itu pun membuat lapangan pekerjaan di lingkungan daripada perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan mempersiapkan, tidak hanya mempersiapkan usaha atau memberikan donasi seperti itu ya, yang sering beberapa perusahaan lakukan, mungkin hanya memberikan donasi, tetapi tidak pernah memastikan pendidikannya dan juga bagaimana supaya mereka bisa menyalurkan tingkat pendidikan tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari Mas Raindra? Tadi sempat diulas mengenai pendidikan dan kewirausahaan di sekitar lokasi perusahaan. Ya. Menurut Kang Ruli, pendidikan itu apakah signifikan gitu untuk meningkatkan pendapatan ataupun dia termasuk kewirausahaan di lingkungan perusahaan gitu sehingga mengurangi pengangguran? Oh, sangat karena dari tingkat pendidikan yang baik, mereka tidak hanya nanti mencari pekerjaan dan misalnya memaksa perusahaan, ayo dong kasih kami kerjaan, tapi mereka juga kalau merasa sudah cukup, mereka bisa bekerja di tempat lain, bahkan ada yang bisa bekerja di tempat di pertambangan lain, di Pulau Obi atau di Pulau di NTT dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak hanya mempersiapkan supaya bisa kerja, tetapi juga bersaing, itu yang penting. Dan juga di beberapa perusahaan, di perusahaan saya yang sebelumnya, pendidikan ini disiapkan juga pendidikan yang berkarakter. Wah, ini dilakukan, kebetulan kita kerjasama dengan sekolah pendidikan karakter yang dimiliki oleh Bapak Menteri ATR, Agraria dan Agraria ya, Menteri Pak Sofyan Jalil. Nah itu beliau punya sekolah untuk mempersiapkan guru-guru menjadi pengajar yang berkarakter gitu. Jadi bagaimana caranya menanamkan dari kecil, dari SD supaya tidak korupsi, tidak bagaimana memortal memortal kebun dan lain-lain. Ini sangat bagus nih. Jadi pendidikan itu penting dan sangat bagus lagi kalau ditanamkan karakter dari kecil gitu. Jadi karakter untuk berkompetisi, tidak mau hanya minta saja gitu ke perusahaan, itu sudah ditanamkan dari kecil dan itu berhasil gitu loh. Karena nanti yang ngingetin orang tuanya, ini cerita dari pengajarnya, dia bilang gini, ya jangan di portal dong, itu kan perusahaan memberikan kebun itu kan memberikan hasil untuk kita juga kayak gitu. Jadi terus misalnya kalau misalnya di beberapa daerah misalnya dia juga ngingetin lu, ya ini kan udah maghrib kok sholat sih katanya gitu. Itu contoh. Atau kok udah hari Minggu kok nggak ibadah sih. Jadi anaknya yang diajarin jadi punya karakter dan ngingetin orang tuanya, jadi sangat bagus gitu. Nah ini beberapa yang generasi yang sudah jalanin ini bisa bersaing masuk ke universitas negeri juga gitu di Sumatera dan lain-lain seperti itu. Dan ini nanti bisa mengentaskan pengangguran tersebut gitu, karena mereka tidak lagi bekerja untuk atau minta hanya dari perusahaan, tapi saya ingin berkarya untuk misalnya pemuda Sumatera Selatan gitu, atau di Jambi atau dimanapun kayak gitu. Mereka tidak ini lagi. Tapi mungkin pada satu titik ada baiknya beberapa, kan kita tahu juga seringkali dari pemerintah daerah itu menghimbau kalau orang yang sudah sukses itu untuk kembali seperti itu. Jadi ini sekali lagi pendidikan sangat bagus, sangat penting kayak gitu. Oh, tadi diulas juga mengenai karakter itu. Iya. Perubahan karakter itu bisa maksudnya bisa cepat dan terukur gitu.
Kang Ruli ya. Artinya Bisa, bisa. mm, Mungkin kalau lebih jelasnya nanti kita minta waktu dengan Ibu Sri Retna Megawangi, yaitu istri dari Pak Sofyan Jalil yang mm, kebetulan adalah ketua Yayasan Sekolah Pendidikan Berkarakter ini. Bagaimana beliau mengentaskan pengangguran dan juga membuat sistem pendidikan berkarakter di kebun-kebun. di Nah, ini sangat kebun-kebun. bagus. Nanti suatu saat mungkin kita minta beliau bercerita lebih dalam bagaimana sih mengukurnya nih. Dan dan beliau menceritakan ini sangat berhasil gitu. Ibu, nanti kita undang beliau sangat senang untuk sharing nih. Oke, Nanti kita sip. atur Terima waktunya. kasih Kang Ruli atas masukannya. Nah, terkait kembali lagi mengenai CSR, Hmm. tadi kita sudah ulas lagi mengenai apa pendidikan. Ada hal lain Kang CSR yang punya peran gitu, yang best practice yang sudah dialami oleh Kang Ruli dalam hal terkait mengurangi pengangguran ini. Apakah seperti misalnya membangun sektor-sektor UKM di sekitar perusahaan atau selain pendidikan gitu Kang, yang Ya. kira-kira bisa mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan di sekitar perusahaan. Jadi di perusahaan yang sekarang ini eh, perusahaan memberikan satu pelatihan-pelatihan dan setelah pelatihan-pelatihan membuat eh, mereka mempersiapkan untuk berusaha dan memberikan kesempatan untuk dapat bersaing menjadi vendor lah gitu. Jadi vendor di perusahaan-perusahaan baik di Sam Darby, baik di Vale seperti itu, mereka memberikan kesempatan jika memang itu bagus dan sesuai dengan aturan apa namanya tender, silahkan bisa ikut. Jadi memberikan kesempatan juga nih kepada putra daerah untuk bisa membuat usaha. Contohnya salah satunya adalah membuat mereka untuk mengerti bagaimana caranya menanam petani-petani menanam beras organik, bagaimana membuat pemupukannya, bagaimana mengatasi anti hamanya dan lain-lain seperti itu, dan juga produksinya bagaimana, dan juga mempersiapkan nih untuk uh, bagaimana jalur untuk penjualannya. Tetapi sekali lagi dari perusahaan hanya bisa mengantarkan nih. Tetapi mungkin kerjasama dari pemerintah juga diperlukan. Mungkin nanti dengan Bang Sandi kita bisa 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 Sandiaga Uno ya. Bagaimana sih kita meningkatkan UMKM ini dan juga dari CSR ini gitu loh. Jadi pihak pemerintah dan perusahaan bisa bersinergi nih. Perusahaan menyiapkan orang-orangnya dari pemerintah, penjualannya bagaimana nih untuk mereka bisa mengalirkan ke masyarakat atau memberikan jalur-jalur khusus misalnya untuk supermarket, misalnya untuk barang-barang atau produk-produk pertanian yang organik. Karena seperti kita ketahui biasanya produk-produk organik ini kan cukup tinggi harganya ya. Jadi bukan lagi komoditas untuk dipakai sehari-hari, tetapi lebih ke arah lifestyle katanya. Jadi ini kalau lifestyle mungkin penjualannya juga harus di kota, bagaimana jalur transportasi dari daerah tersebut, jual ke supermarket, mungkin yang terdekat dari misalnya nih contohnya dari Surwaku, misalnya jualnya di Makassar dan lain-lain. Bagaimana nanti supermarket supermarket di daerah situ bisa menjual barang-barang ini atau kerjasama juga dengan misalnya Tani Hub atau bekerja sama juga dengan uh, Go 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 Market misalnya seperti itu. Jadi ada barang-barang ini bisa dialirkan. Jadi perusahaan juga mempersiapkan mereka untuk mengerti uh, potensi daerahnya dan memberikan pelatihan yang berhubungan dengan potensi daerahnya tersebut. Jadi, contohnya tadi yang di daerah Palopo, di daerah itu kan cukup baik untuk pertanian. Nah, di situ diajarkan bagaimana menanam atau membuat memproduksi tanaman-tanaman yang organik seperti itu. Oh, Contohnya seperti itu kan. ya. Wah, terima Silakan. kasih paparannya Kang. Nah, eh, tentu tentu tadi sekilas juga diceritakan mengenai peran pemerintah ataupun iklim politik di lingkungan, artinya
seperti misalnya pemerintah berharap lulusan pendidikan dari sekitar perusahaan yang disupport oleh perusahaan itu kalau pergi ke Jakarta ya balik lagi ke daerah untuk membangun membangun daerahnya. Uh, Bisa diulas lagi Kang lebih apakah kebijakan pemerintah ataupun iklim politik di sekitar perusahaan itu ataupun secara pusat itu mempengaruhi efektivitas CSR nih Pak secara umum? Secara umum, Atau peran utama adalah perusahaan sendiri gitu? terutama dari perusahaan sendiri, yang selama ini saya lihat ya, dari perusahaan mereka dengan mekanismenya sendiri, bagaimana menjaga keter apa namanya, keberlangsungan dari program CSR ini sendiri gitu. Jadi setiap tahun dilihat lagi performancenya bagaimana, dalam penyalurannya bagaimana, kepada siapanya. Jadi board of director melihat sampai mana ini tercapai, dan juga kan ini dipresentasikan kepada baik ke DPRD maupun kepada pimpinan daerah Tripida ya, atau kalau sekarang disebutnya Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik bupatinya dan lain-lain. Apa saja sih yang akan dilakukan tahun depan, dan nanti di akhir tahun biasanya dievaluasi kembali sejauh mana nih, seperti itu. Dan beberapa daerah yang saya lihat sih baik di pertanian maupun di pertambangan ini, mereka sangat antusias dan menjaga betul bagaimana si CSR ini bisa berkontribusi terhadap kepada masyarakat di sekitar baik perkebunan maupun di pertambangan ini. Mereka sangat-sangat menjaga hal tersebut gitu. Jadi misalnya kapan nih mau dibangun nih ininya supaya masyarakat bisa kerja, ini kan lapangan kerja gitu. Mereka akan menanyakan kayak gitu. Kapan? Masa diundur-undur terus gitu. Seperti itu kira-kira, baik penanaman misalnya penanaman kembali, penanaman ulang dari si sawit ini maupun infrastruktur atau apapun, mereka akan menanyakan kapan jalannya ini mau diperbaiki kok belum juga, kapan sih gitu. Ini kan membuat juga untuk lapangan pekerjaan gitu. Jadi mereka juga cukup menjaga sih dari pemerintahnya juga seperti itu. Ya, menjaga ritmenya di lingkungan Iya. ya. Karena mereka juga sangat cukup bergantung lah dengan hal-hal tersebut gitu. Ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Ruli. Kang Ruli, pertanyaan ini terakhir tadi mengenai CSR. Iya. Mengenai CSR ataupun di luar CSR tidak apa masalah. Bagaimana pendapat Kang Ruli mengenai Omnibus Law, Kang? Pengaruhnya terhadap supaya Indonesia ini semakin bebas pengangguran begitu, apakah efektif ataupun pendapat Kang Ruli? Silakan Kang. Oke. Jadi untuk mengentaskan pengangguran, baik itu untuk baik dia bekerja maupun iklim usaha seperti itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dikebut sekebut-kebutnya pada akhir-akhir ini memang itu sangat baik ya terhadap pengentasan dari pengangguran ini sendiri gitu. Jadi beberapa hal dimulai dari perizinannya, harapannya dipermudah atau diperpendek dalam perizinan, beberapa aturan ketenagakerjaan juga dibuat sedemikian rupa, diharapkan nanti bisa menarik investor. Karena saingan kita sekali lagi, kita tidak di sekitar kita ini banyak sekali ada beberapa negara ya, maksud saya beberapa negara juga yang juga mempersiapkan tenaga kerjanya untuk para investor gitu, baik Malaysia, ya, Laos atau Vietnam, terutama Vietnam dan Malaysia nih. Mungkin di Malaysia kadang-kadang lebih dekat lagi ininya, dengan kita gitu. Dan beberapa industri teknologi kan sempat ke mereka nih, kayak seperti 4WD itu untuk yang data itu
USB, USB USB. Oh iya iya. eksternal ya, 4WD itu. Kalah eksternal kita ya Pak. memori, itu kan juga di Malaysia. Nah, mungkin sekarang dengan Omnibus Law ini kita menawarkan sesuatu kemudahan dan juga sistem ketenaga kerjaan yang berpihak kepada kedua-duanya gitu, tidak hanya kepada pengusaha tetapi juga kepada si karyawan gitu, tetap dijaga hak-haknya walaupun mungkin ada sedikit pengurangan di satu sisi, tentu kita harus lihat di sisi yang lainnya seperti itu, karena sekali lagi kita mendapatkan bonus bonus demografi yang luar biasa nih ke depannya. Angkatan kerja kita tertinggi di se-ASEAN, bahkan angkatan kerjanya saja udah sejumlah sama jumlahnya dengan seluruh populasi dari Malaysia kan kayak gitu, 70 juta. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Kalau kita tidak hanya begitu-begitu saja untuk baik perizinan dan lain-lain, orang malas lah, ngapain lah, susah lah ke Indonesia kayak gitu. Jadi saya bilang sih untuk kedepannya mungkin setahun 2 tahun ini kita percepat lagi juga PP-nya, peraturan pemerintahnya dan petunjuk pelaksanaannya, juknisnya. Ini kita harapkan bisa mengebus si dunia ketenaga kerjaan di Indonesia, walaupun sekarang ini kan lagi COVID nih, pandemi. Beberapa negara pun seperti Amerika, sebagai negara-negara Eropa, negara-negara yang maju masih slow down nih untuk investasi untuk sementara waktu. Jadi mungkin setelah pandemi ini berakhir dengan Omnibus ini sudah siap, sudah matang, langsung kita bisa ngebut. Insya Allah itu sih harapan dan doa saya juga itu biar cepat kembali lagi nih pulih dan bisa kembali ke pencapaian atau pendapatan persentase ekonomi yang seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Jadi sangat-sangat bagus lah Omnibus ini. Terima kasih Kang Ruli atas wawasan dan input yang telah diberikan. Berikutnya kita telah bergabung di sebelah kiri Kang Ruli itu namanya Pihri Buaera. Pihri Buaera adalah rekan kami di TechStand Indonesia. Beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan bidang kepakaran kebijakan ekonomi. Pihri menamatkan pendidikan S1 di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Pajajaran dan kemudian master di Cranford School of Public Policy. Public Policy. Kang Pihri, terima kasih sudah bergabung kembali. Langsung saja Kang Pihri, menurut Kang Pihri, kebijakan ekonomi sejauh ini apakah efektif dalam mengatasi pengangguran? Wah, terima kasih Kang Rendra dan juga terima kasih kepada Kang Ruli ya sudah share sama-sama ke kami dalam diskusi sore ini. Kali ini saya diminta teman saya Rendra ya untuk menemani beliau lagi menjadi untuk mungkin sedikit nambah-nambah wawasan lah bincang-bincang sore supaya lebih lengkap. Jadi kalau dari kacamata saya sih apa yang dilakukan pemerintah itu kayaknya masih ada yang sedikit, ada yang kurang sedikit. Jadi kalau menurut kacamata saya sebagai dari kacamata ekonomi, tapi saya tidak menyebut diri saya sebagai peneliti saja. Dari kacamata ekonomi, apa yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan pendekatannya supply side. Program ini dari sisi supply side akan komplit. Nah, kalau ibaratnya KFC pakai komplit, kalau ada demand side-nya. Jadi programnya juga menyentuh demand side. Nah, Omnibus Law itu supply side pendekatannya, dan kemudian untuk supaya paket ini menjadi lebih lengkap, maka perlu dilengkapi dengan paket yang mendorong demand side. Nah, demand side-nya bagaimana paket demand side seperti itu? Ya, paket demand side itu adalah program-program yang bisa mengenerate efektif demand, mengenerate efektif demand atau permintaan yang efektif.
Contohnya apa? Misalnya kalau beberapa program CSR kan pasti bilang beberapa program-program CSR, keluhan teman-teman praktisi CSR mengatakan begitu. Kok CSR-nya tidak kurang ini ya, orang tidak tertarik menjadi pengusaha ya. Kok setelah kami tinggal tidak mereka balik lagi ya, nggak sustainable gitu. Nah, karena mengapa itu terjadi? Karena di mindset-nya tidak ikut. Nah, kalau di mindset-nya ikut atau efektif demand ikut, insya Allah mungkin program kewirausahaan bisa bertahan lebih lama. Apa itu di mindset? Yaitu penciptaan lapangan kerja. Menurut saya, dengan adanya tambahan suplemen lah, kalau vitamin itu suplemen ya, adanya suplemen jaminan pekerjaan atau program direct job creation, maka paket-paket yang ada sekarang ini akan menjadi lebih lengkap seperti kalau kita ke KFC itu paket komplit. Mungkin itu menurut saya, Kang Rendra. Putus ya. Halo? Keputus kali Kang. Kang Piri? Nah, ini baru masuk. Oke, masuk ya, Kang Piri juga. Oke, sip. Ada gambaran lain, pandangan lain, Kang Piri, mengenai tadi kita berdiskusi mengenai CSR. Apakah ada usulan dari Kang Piri mengenai CSR ini? Apakah dapat apa yang tadi sudah diulas ataupun ada tambahan lain dari Kang Piri, kontribusinya itu dapat semakin menurunkan pengangguran minimal ya di lingkungan ya, perusahaan. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali mungkin. Nah, terkait dengan CSR, nah saya ingin kembali melengkapi ya program-program CSR bahwa menurut saya ada missing puzzle di program CSR. Ada satu missing puzzle menurut saya, yaitu direct job creation. Mengapa? Menurut saya ini bisa dikatakan missing puzzle karena seperti yang disampaikan oleh Kang Ruli bahwa program CSR itu secara umum dua, yaitu peningkatan program wirausaha dan capacity building melalui pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, satu yang kurang sebenarnya adalah direct job creation. Nah, mengapa direct job creation ini penting? Kita perlu juga diangkat karena begini, pengangguran itu kan ada dua macam secara umumnya. Kalau menurut saya, voluntary employment dan involuntary employment. Nah, voluntary employment atau pengangguran sukarela bisa diselesaikan dengan pendekatan kewirausahaan dan capacity building. Tetapi untuk involuntary employment yang dibutuhkan intervensinya akan lebih efektif kalau berupa direct job creation program. Seperti itu. Karena dia menganggur bukan karena tidak mampu, tapi memang dia segala-galanya nggak punya. Jadi dia nggak punya kapasitas, dia nggak punya akses, nggak punya pendidikan, dari kecil juga miskin, seperti itu. Dan orang-orang kayak begini tidak bisa menunggu terlalu lama, karena besok mereka harus makan. Nah, program-program ini dengan adanya direct creation ya, direct job creation, ini akan melengkapi program-program yang sudah ada. Nah, untuk memperkuat argumen saya ini, saya ingin menggunakan studi yang digunakan oleh mantan peraih Nobel Ekonomi tahun 2019, yaitu Abhijit Banerjee dan istrinya Esther Duflo. Nah, hasil studi ini menarik. Hasil studi dari Abhijit dan Esther Duflo ini menarik karena dia melakukan studi di salah satu daerah termiskin di India. Studinya menemukan bahwa studinya membandingkan bagaimana ekspektasi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah. Nah, apa yang menarik dari studi ini? Temuan yang menarik adalah ternyata masyarakat berpenghasilan rendah ketika ditanya anaknya
mereka harapkan di masa mendatang menjadi pengusaha atau menjadi PNS? Ini pertanyaannya. Nah, yang masyarakat berpenghasilan rendah, mereka rata-rata menjawab mereka menginginkan anaknya menjadi PNS. Sementara masyarakat yang berpenghasilan menengah, jawabannya berbeda. Mereka menginginkan anaknya menjadi pengusaha. Nah, apa implikasinya dari temuan ini, studi ini? Studi ini menarik menurut saya karena kacamata masyarakat berpenghasilan menengah dan kacamata berpenghasilan rendah itu berbeda. Nah, dalam konteks inilah maka program pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja menjadi relevan untuk kita kedepankan. Karena begini, dari studi ABY dikatakan artinya bahwa bagi masyarakat miskin menjadi pengusaha bukan pilihan, bukan menjadi pilihan utama. Sebaliknya, pengusaha pilihan menjadi pengusaha adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan menengah seperti itu. Mengapa? Karena begini, persoalannya adalah stabilitas. Mereka tidak memiliki stabilitas income, kan gitu. Ketika mereka tidak memiliki stabilitas income, tiap hari mereka juga capek menghadapi risiko yang tinggi di lapangan. Misalnya ada bencana alam, ada kerusuhan, ada konflik politik dan sebagainya. Tiba-tiba itu mereka bisa langsung dunia runtuh. Gitu. Pokoknya istilahnya nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah, mereka kan memiliki tabungan, mereka memiliki aset, sehingga stabilitas income-nya lebih terjaga. Itulah sebabnya mengapa masyarakat berpenghasilan menengah cenderung lebih memilih anaknya menjadi pengusaha. Sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, cenderung memilih anaknya menjadi PNS karena mereka lelah dengan menghadapi resiko ketidakpastian sehari-hari yang dari kecil. Mungkin kalau bagi yang miskin dari lahir mungkin mereka sudah lelah. Mereka berharap dengan menjadi PNS stabilitas income mereka lebih baik. Yang kedua, yang ingin saya mungkin bisa ditawarkan untuk melengkapi program CSR adalah selain wirausaha dan capacity building begini, formal dan vocational training adalah second step untuk dalam konteks human capital development. Menurut saya ada first step yang mungkin bisa diprioritaskan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Ini sebenarnya tugas utama dari pemerintah sebenarnya. Tapi jika perusahaan bisa mensupport minimal di lingkungan perusahaannya, dia bisa mengidentifikasi involuntary unemployment, ya, pengangguran yang terpaksa menganggur, benar-benar terpaksa menganggur. Ini bisa menjadi menciptakan demand buat mereka yang memilih menjadi pengusaha. Mengapa wirausaha perlu disandingkan dengan program penciptaan lapangan kerja? Karena menciptakan program wirausaha tapi demand-nya tidak ada, itu nanti tidak akan berkelanjutan juga. Jadi penciptaan lapangan kerja itu akan menciptakan demand dari produk yang dihasilkan program wirausaha tadi, seperti itu. Jadi mengapa program wirausaha dalam CSR perlu ditambah dengan program penciptaan lapangan kerja, karena akan menciptakan permintaan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang memilih menjadi pengusaha dalam program binaan CSR. Mungkin itu sementara, Kang Renda, yang bisa saya sampaikan. Nggak kedengeran suaranya? Mute. Kang Piri, kedengeran? Ya, sudah. Ya, oke. Ya, tadi disebutkan Kang Piri mengenai direct job creation. Direct job creation itu kan kalau menurut saya sih kayaknya agak rumit tuh Kang di perusahaan gitu. Karena kan perusahaan ada terikat dengan peraturan tenaga kerja dan lainnya gitu.
Sehingga kalau mau bikin direct job creation yang difokuskan buat buat unvoluntary tadi yang Kang Piri sebutkan, yang sudah nggak punya apa-apa pekerjaan sama sekali, terus kita mau perusahaan mau kasih direct job sebagai perusahaan sebagai direct job creator tersebut kan terikat gitu dengan peraturan tenaga kerja, sehingga gajinya jadinya tinggi sekali, jadinya malah nggak secara bisnis nggak masuk gitu kan. Kan kalau maksudnya kalau untuk hanya support sebagai orang miskin agar dia bisa bekerja seadanya, ya tentu nggak semahal daripada buruh perusahaan yang sebenarnya gitu kan, Pak, tenaga kerja perusahaannya kan. Gimana tuh? Oh, oke. Maksud di sini pekerjaan di sini bukan pekerjaan di perusahaan ya, saya. Jadi pekerjaan di sini bukan pekerjaan di perusahaan, tapi pekerjaan di sektor jasa di luar perusahaan. Jadi di luar pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya guru ngaji, misalnya kan gitu. Pekerja-pekerja misalnya yang tidak, istilahnya pekerja-pekerja untuk layanan, sifatnya layanan, misalnya sukarelawan, kayak gitu, sukarelawan. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak menuntut skill yang tinggi dan bisa dikerjakan oleh siapapun. Misalnya kalau di Jakarta itu pasukan oranye kan ada seperti itu. Jadi tipikal perusahaan pekerjaan seperti itu. Jadi kalau bisa CSR juga mungkin kalau memungkinkan, sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Tapi kalau perusahaan bisa contribute dengan mengeluarkan satu program direct job creation yang bisa bermanfaat buat misalnya kalau guru ngaji kan biar lebih religius, sehingga kriminalitas menurun dan seterusnya, atau misalnya sukarelawan untuk memelihara lingkungan, misalnya green jobs program misalnya untuk memelihara lingkungan, memelihara hutan, mereka pekerjaan seperti itu menurut saya yang akan lebih efektif karena tidak akan mendisrupsi sektor swasta. Mungkin itu yang bisa maksud saya. Direct job creation. Oke, terima kasih Kang Pihri atas ulasannya. Kita sudah mulai masuk ke nggak kedengaran suaranya, Kang Rendra. Oke. Terima kasih Kang Pihri atas ulasannya. Kita sudah masuk ke sesi terakhir. Saya akan memberikan kesempatan buat Kang Pihri dan Kang Ruli untuk memberikan kesimpulan atas diskusi kita pada sore hari ini. Kang Pihri boleh silakan dimulai kesimpulan untuk disampaikan. Bisa diulang, Kang Rendra, tadi pertanyaannya apa? Oke, sudah kedengaran? Oke. Tadi saya kurang jelas mendengarnya. Oke. Kita sudah masuk ke sesi terakhir dari diskusi kita. Jadi Kang Pihri dan Kang Ruli akan memberikan kesimpulan mengenai CSR dan perannya terhadap lapangan pengurangan dan lapangan pekerjaan. Kang Pihri boleh silakan, dari Kang Ruli nanti aja dulu mungkin, karena saya yang kedua tadi, Kang Ruli aja. Oke, Kang Ruli silakan. Kang Ruli, kesimpulannya di diskusi sore hari ini mengenai CSR dan perannya dalam mengurangi pengangguran di lingkungan perusahaan, Pak. Kang, terima kasih, silakan. Jadi sekali lagi untuk pengurangan pengangguran itu tidak CSR itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga kerjasama dari pihak pemerintah, dari pihak perusahaan, dan juga dari masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut. Jadi dari pemerintah juga di pemerintah daerah menyiapkan aturannya, menjaga betul-betul menjaga betul-betul CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga menyiapkan satu perencanaan bagaimana menyiapkan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut menjadi mandiri pada tahun katakan misalnya tahun ke-20 atau tahun ke-25 dari kehadiran perusahaan tersebut. Biasanya kalau tambang setelah 25 tahun IOP akan berakhir, maka dia harus mempersiapkan dalam 25 tahun
kemandirian dari masyarakat di sekitar tambang atau di perkebunan kalau dia perkebunan. Dan juga dari masyarakat juga harus menyiapkan diri mempunyai mentality yang nantinya tidak hanya ingin bekerja di sekitar situ, tetapi juga ingin membangun daripada baik kabupatennya maupun provinsi, bahkan mungkin nasional nantinya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya ingin menuntut bekerja di minta dong pekerjaan seperti itu kepada perusahaan, tapi juga bisa selain bekerja juga mempunyai keinginan untuk berusaha atau mempunyai usaha sendiri seperti itu. Jadi seluruh pihak ini sangat penting kerjasamanya. Mungkin dari saya itu aja. Kang Piri, monggo silakan. Kang Piri, silakan Kang. Oh ya, Balikan. Untuk ya, sebagai penutup dari. Kalau saya sih singkat saja mungkin ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika CSR mengevaluasi memberikan perhatian kepada involuntary unemployment, maka program-program CSR yang ada maka akan semakin komplit menurut saya. Karena involuntary unemployment ini bisa menjadi semacam virus kalau tidak ditangani secara cepat. Pertama, dia akan menciptakan kriminalitas, bisa menciptakan tingkat perceraian juga, harmoni sosial. Ya, kalau seperti menciptakan ketidakseimbangan sosial, bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan keluarga, di mana ujungnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas, baik yang mereka bekerja maupun yang mereka memiliki sebagai pengusaha. Jadi singkat saja, program-program CSR sepertinya perlu juga memberikan porsi penanganan involuntary unemployment, karena sifatnya yang kalau tidak diatasi segera, tidak ditangani secara cepat, dia akan bisa menjadi semacam virus yang menularkan efek-efek negatif yang ujungnya akan menciptakan menurunkan produktivitas dan ketidakharmonisan sosial masyarakat. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Kang Piri atas paparannya. Terima kasih juga Kang Ruli atas kesempatannya dan kesediaannya untuk berbagi cerita di talkshow kita kali ini. Rekan-rekan yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, terima kasih atas teman-teman sudah menyaksikan kami semua. Tolong kalau bisa di like, subscribe,